warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Femi Nurzulianti Z dengan NPM 18111000192. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Radintan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan ataupun dorongan. Dengan melakukan gaya, maka akan mengubah arah gerak benda yang tadinya diam menjadi berpindah ke tempat yang lain. Yang kedua, cara mengubah gerak atau bentuk suatu benda. Yang A, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Contohnya, mengubah karet gelang menjadi bentuk panjang dengan cara menariknya. Nah, karet gelang ini merupakan benda yang berbentuk lingkaran atau bulat. Karet gelang bersifat lentur atau elastik sehingga karet gelang mudah untuk diubah bentuknya. Nah, selain karet gelang ada juga contoh lain, yaitu platisin. Perbedaan dan persamaan antara karet gelang dan platisin yaitu kalau karet gelang berbentuk bulat, sedangkan platisin itu berbentuk kotak. Nah, persamaannya sama-sama berbahan yang lentur atau elastik sehingga mudah untuk dibentuk sesuai keinginan. Karet gelang sebelum ditarik itu berukuran diameternya 5 cm. Sedangkan jika ditarik dia berubah menjadi 10 cm. Contohnya pada foto di samping. Nah, apakah karet gelang jika ditarik dia bisa mengubah bentuk? Mari simak video berikut. Karet gelang ini bersifat lentur sehingga karet gelang bisa mudah untuk dirubah bentuknya. Karet gelang juga bisa digunakan anak-anak untuk bermain seperti lompat karet. Nah, ini contohnya jika karet gelang ini ditarik. Mengapa dia bisa begitu mudah? Karena dia bersifat elastis. Nah, dari video itu bisa kita lihat kalau karet gelang itu mudah untuk dibentuk sesuai keinginan. Kenapa seperti itu? Karena karet gelang memiliki bahan yang lentur atau elastik sehingga dapat diubah sesuai keinginan. Dan jika dikembalikan, bentuknya sama seperti bentuk awal, kembali lagi menjadi bentuk bulat atau lingkaran. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Contohnya, saat melempar bola, bola akan bergerak ke arah tertentu. Bola merupakan benda yang berbentuk lingkaran atau bulat dan memiliki permukaan yang halus sehingga sangat mudah untuk mengubah arah geraknya. Nah, selain bola ada juga kelereng. Nah, perbedaan kelereng dan bola ini yaitu di ukurannya saja. Kalau bola berukuran besar sedangkan kelereng berukuran kecil. Persamaannya yaitu sama-sama bisa mengubah arah geraknya. Nah, bisa kita ukur juga arah geraknya itu dari titik pertama ke titik kedua setelah kita lempar. Perhatikan gambar di samping. Nah, sudah terlihat? Berikutnya simak video ini. Untuk gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda, di sini saya mengambil contoh bola. Bola ini bertekstur halus ya. Nah, mengapa saya ambil bola? Karena saat kita melempar bola, maka bola akan bergerak ke arah tertentu. Nah, bola ini merupakan benda yang diam, tapi bisa kita ubah menjadi benda yang bergerak dengan cara kita mendorong dan kita menghitung berapa jarak dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua setelah dilempar. Baiklah, saya akan mempraktekkan. Saya akan melemparnya. Nah, dari posisi pertama di sini tadi saya ukur ke sana ya. Saya menggunakan penggaris. Di sini jarak dari tempat yang pertama ke tempat kedua itu 30 cm. Dari video eksperimen yang sudah saya buat, dapat kita lihat
Bola bisa bergerak atau berpindah arah karena adanya gaya yang lebih besar dan arahnya yang berlawanan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan benda jika dimasukkan ke dalam air. Yang pertama, benda tenggelam. Contohnya, batu dan koin. Batu dan koin itu memiliki perbedaan dan persamaan. Jika perbedaannya, batu itu berukuran kecil dan juga ada yang ukurannya besar. Dan permukaan batu itu ada yang kasar dan juga ada yang halus. Sedangkan koin itu berukuran kecil dan gepeng, berpermukaan yang halus. Nah, persamaan koin dan batu tadi yaitu sama-sama tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Kenapa seperti itu? Karena air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada batu dan koin. Perhatikan gambar di samping. Nah, dapat dilihat dari gambar itu bahwa batu dan koin jika dimasukkan ke dalam air itu memiliki kecepatan 0,5 detik. Nah, untuk prakteknya, simak video di samping. Nah, di sini saya ada contoh dua benda yang tenggelam bila dimasukkan ke dalam air, yaitu koin dan batu. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bila koin dan batu dimasukkan ke dalam air apa yang terjadi. Nah, sudah terlihat ya, koin dan batu tenggelam. Kenapa? Karena koin dan batu itu memiliki massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Sehingga apabila koin dan batu ini dimasukkan ke dalam air, maka koin dan batu akan dalam posisi tenggelam. Dari video eksperimen yang sudah saya buat, dapat kita lihat bahwa batu dan koin itu tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Kenapa demikian? Karena batu dan koin itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Yang kedua, benda terapung, contohnya kertas. Kertas merupakan benda yang ringan dan berpermukaan halus sehingga kertas bisa terapung di atas air. Nah, kertas jika dilipat dan dibentuk seperti kapal-kapalan, dia akan terapung. Selain kertas, ada juga daun yang bisa terapung di atas air. Perbedaan dan persamaan kertas dan daun yaitu jika kertas itu berwarna putih, sedangkan daun itu berwarna hijau. Persamaannya sama-sama tenggelam. Kenapa demikian? Karena daun dan kertas itu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Perhatikan foto-foto berikut dan video. Baiklah, untuk benda terapung di sini saya mengambil contoh perahu yang dibuat dari kertas. Nah, baik di sini saya akan mempraktekkannya jika dimasukkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Terapung, tenggelam atau melayang ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa perahu kertas ini dia terapung. Kenapa? Karena massa jenisnya kertas ini lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kertas bisa terapung di atas air. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa benar-benar terbukti kalau kertas itu bisa terapung di atas air. Yang ketiga, benda melayang. Contohnya, telur ayam. Telur ayam merupakan benda yang berbentuk bulat dan berpermukaan halus. Telur ayam juga biasanya dikonsumsi oleh manusia. Selain telur ayam, ada juga telur puyuh untuk benda yang bisa terapung di atas air. Perbedaannya yaitu dari ukuran saja. Jika telur ayam itu berukurannya besar, sedangkan telur puyuh lebih kecil daripada telur ayam. Persamaannya sama-sama melayang jika dimasukkan ke dalam air garam. Mengapa demikian? Karena air garam itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada telur.
Simak foto-foto dan video berikut. Baiklah, sekarang untuk benda yang melayang, itu saya ambil contoh telur. Telur ini memiliki permukaan yang halus dan telur ini biasanya dikonsumsi oleh manusia. Nah, saya akan mempraktekkan jika telur ini dimasukkan ke dalam air biasa, dia akan tenggelam atau melayang. Nah, sudah terlihat keduanya dia tenggelam. Baiklah, salah satunya saya akan pindahkan ke air garam. Sebelum saya jelaskan, untuk cup yang ini sudah saya campur dengan garam ya. Apa yang terjadi jika dimasukkan telur? Nah, sudah terlihat telurnya itu melayang. Ya, mengapa telur itu bisa melayang? Karena telur itu lebih kecil massa jenisnya daripada air garam. Sedangkan kalau ini air biasa itu lebih kecil massa jenisnya daripada telur. Makanya telurnya tenggelam. Terima kasih. D. Membuat benda-benda terapung menjadi tenggelam. Contohnya, kertas ditambah dengan batu. Kertas merupakan benda yang ringan dan berpermukaan yang halus, sedangkan batu berukuran besar dan ada juga berukuran kecil yang permukaannya kasar. Nah, kertas yang tadinya terapung jika ditambahkan dengan batu, dia akan tenggelam. Kenapa demikian? Karena batu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Sedangkan kertas itu memiliki massa jenisnya yang lebih kecil daripada air. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan gambar-gambar dan video di samping. Selanjutnya, membuat benda-benda yang terapung menjadi tenggelam. Di sini saya ambil contoh kertas. Kertas ini bertekstur halus, sehingga jika kertas ini ditaruh di atas air, dia akan terapung. Nah, di sini saya akan menambahkan batu ke dalam salah satu cup ini yang sudah berisi kertas. Apa yang terjadi? Kertas menjadi tenggelam karena ditimpa dengan batu. Ini terjadi karena di sebelah sini kertas itu memiliki massa jenis lebih rendah daripada air. Sedangkan yang sebelah kanan, massa jenis batu itu bisa menarik air ke atas sehingga kertas tenggelam karena ditimpa dengan batu. Jadi dengan adanya bantuan massa jenis batu yang berat dapat mengapung menjadi tenggelam. Baiklah, sekarang saya akan menampilkan langkah-langkah membuat ketapel dari bahan bekas. Saksikan. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat ketapel dari bahan bekas. Di sini ada 2 pena yang saya tidak terpakai ya, isinya sudah habis. Di sini saya menggunakan gunting, karet gelang yang saya temukan di pinggir jalan, kain yang sudah dipakai buat las, dan batu. Nah, langkah pertama di sini saya ambil 2 pena dan saya bentuk silang. Lalu saya ikat menggunakan karet. Ini buat sisi yang kanan kiri ya. Selanjutnya kita ikat bagian sisi atas dan bawah. Nah, jadi seperti ini. Langkah selanjutnya di sini saya ambil kain yang sudah tidak terpakai tadi. Saya gunting, saya bolong terlebih dahulu. Sudah, itu ya. Lalu di sini saya ambil karet. Saya masukkan ke sini dan saya kunci seperti ini ya. Saya akan lakukan di sisi sebelahnya dengan cara yang sama. Saya gunting terlebih dahulu. Udah bolong. Lalu saya ambil karet lagi. Saya kunci. Saya lakukan dengan hal yang sama seperti sebelahnya tadi. Oke, sudah jadi seperti ini kurang lebihnya. Setelah itu kita ambil karet sebanyak 2 dengan cara kita mengkuncinya seperti ini ya. Sebelahnya saya lakukan dengan hal yang sama. Saya tambahin 2 karet gelang.
dari temanya, ini ibaratkan menjadi kayu buat ketapelnya ya. Di sini saya ambil karet gelang yang sudah dipotong untuk mengunci di sini biar tidak lari-lari. Saya ikat di sini. Ikat 2 kali ya biar kencang. Putus, maaf. Sudah jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama di sebelahnya. Oke, udah jadi seperti ini. Sisakan sedikit ya, buat gabungin ke karet yang sudah tersatuin di sini tadi. Selanjutnya kita ikat dengan sini. Ikat 2 kali juga ya, biar kencang. Karena ini juga karetnya kita ambil di pinggir jalan, jadi emang rapuh. Oke, selanjutnya sebelahnya. Oke, udah jadi. Jadi deh, ketapel dari bahan bekas berupa pena dan karet gelang. Nah, di sini saya akan praktekin cara gunanya. Di sini sudah saya siapkan batu ya. Taruh di sini kainnya. Oke, jadi udah berfungsi ya dari ketapel yang sudah saya buat dari bahan bekas ini. Sekarang saya akan mengukur jarak dari ketapel ke batu yang sudah dilemparkan oleh ketapel tadi. Nah, di sini saya menggunakan penggaris ya. Oke, jaraknya yaitu 30 cm. Nah, jadi jarak dari ketapel ke batu itu yaitu 42 cm. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi ini ya ketapel yang saya buat dari bahan bekas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.